Shalom anak-anak yang terkasih, apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Masih semangat belajar di rumah? Ibu berharap anak-anak di rumah masih semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu akan mengajak kita untuk berdoa bersama. Ibu yang pimpin, anak-anak ikut dari rumah ya. Oke, tangan berdoa 1, 2, 3, tutup mata semua. Doa sebelum belajar. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pimpin kami di jam pelajaran kami hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran minggu ini, Ibu mau tanya dulu tentang pelajaran minggu lalu yang sudah Ibu ajarkan lewat video pembelajaran. Siapa yang masih ingat? Benar sekali, binatang udara, yaitu binatang yang sebagian hidupnya ada di udara. Contohnya ada burung, kupu-kupu, ada lebah, ada capung, ada belalang. Iya, masih banyak lagi binatang-binatang yang hidup di udara. Pintar ya, anak-anak masih hafal, masih ingat minggu lalu, pelajaran minggu lalu. Nah, minggu ini kita sudah masuk dalam tema yang baru, yaitu tentang tanaman, dan subtemanya adalah macam-macam tanaman. Nah, tanaman adalah tumbuhan yang dipelihara dan dirawat, dan nanti hasilnya pada waktunya nanti akan diambil untuk dipergunakan oleh manusia. Biasanya yang menanam tanaman adalah petani. Nah, tempat untuk menanam tanaman ada di sawah, ada di ladang, atau ada juga di kebun. Nah, tanaman atau tumbuhan adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan tanaman untuk manusia agar manusia bisa mempergunakannya untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, tanaman ini sengaja diciptakan oleh Tuhan agar manusia juga bisa menjaga dan bisa merawatnya. Nah, tanaman itu ada tanaman obat-obatan, ada tanaman sayur-sayuran, ada tanaman buah-buahan, ada juga tanaman hias, dan ada lagi yang namanya tanaman jangka panjang. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, adalah tanaman atau tumbuhan hias. Nah, sekarang lagi banyak marak-maraknya mama-mama menanam tanaman hias. Nah, macam-macam tanaman hias ada apa saja ya? Nah, tanaman hias contohnya ada bunga tulip, ada bunga aglonema, ada teratai, ada anggrek, ada kembang sepatu, ada edelweiss, ada kamboja, ada bunga krisan, ada bunga krokot, ada bunga matahari, ada melati, ada juga bunga puring, ada bunga bougainville, dan masih banyak lagi bunga-bunga yang lain. Nah, apa gunanya tanaman hias? Tanaman hias gunanya yaitu untuk mempercantik rumah kita, untuk memperindah halaman rumah kita, dan juga gunanya untuk membuat kita pada saat melihat tanaman hias menjadi segar pikiran dan matanya. Jadi kalau kita lihat yang indah-indah, kita yang tadinya capek belajar, kita yang tadinya capek bekerja, bisa tambah semangat lagi karena melihat yang indah-indah. Oke, yang berikut adalah jenis tanaman obat-obatan. Coba siapa yang tahu? Ada yang tahu obat-obatan tanamannya apa-apa saja? Ya, ada kunyit,
ada jahe, ada serai, ada lengkuas, ada tanaman di kumis kucing, ada tanaman lidah buaya, dan ada tanaman yang namanya ada jeruk nipis, ada temulawak, ada bawang merah dan bawang putih. Semua itu adalah jenis tanaman obat-obatan. Nah, tanaman jenis obat-obatan artinya adalah tanaman yang bisa dipakai untuk menanggulangi penyakit yang ada dalam diri kita, dan bisa dibuat sendiri oleh manusia atau oleh kita. Jadi kita tidak perlu lagi minum obat-obatan dari dokter. Contohnya kunyit bisa dipakai untuk menghilangkan radang, atau kita bisa memakan bawang putih untuk penyakit kanker. Nah, tanaman obat-obatan ini juga biasanya dipakai oleh mama-mama untuk memasak. Ada yang mama memakai bawang merah dan bawang putih untuk memasak sayur. Ada yang memakai kunyit untuk memasak ikan. Jadi tanaman-tanaman obat-obatan ini juga adalah tanaman yang dipakai untuk memasak oleh mama. Nah, kemudian tanaman yang berikut adalah tanaman budidaya. Tanaman budidaya ada 3. Yang pertama adalah padi. Siapa yang pernah lihat padi? Pintar sekali. Padi ditanam oleh Pak Tani di sawah atau di ladang. Nah, setelah menjadi padi dan pada saatnya dipanen oleh Pak Tani, dia akan menjadi beras. Beras setelah dimasak dia menjadi nasi. Nasi kalau kita makan banyak gunanya untuk tubuh kita, yaitu nasi mengandung karbohidrat, yaitu untuk menambah tenaga. Jadi kalau pagi-pagi kita harus sarapan nasi supaya kita ada tenaga untuk bekerja. Nah, yang berikut adalah tanaman sayur-sayuran. Ada sayur bayam, ada sayur kangkung, ada sayur sawi, ada sayur kol, ada sayur terong, ada labu siam, ada labu kuning, ada lagi tomat termasuk dalam sayur-sayuran ya. Ada wortel, ada jenis kacang-kacangan, ada kacang buncis, ada kacang panjang, ada kacang hijau, kemudian ada kacang tanah. Nah, itu adalah jenis sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini mengandung banyak sekali vitamin. Jadi kalau kita makan, kita bisa mendapat asupan gizi yang banyak. Jadi jenis sayur-sayuran ini berguna untuk tubuh manusia karena bisa menambah tenaga, bisa memperlancar pertumbuhan anak-anak, dan juga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Apalagi dalam sekarang ini kita sedang mengalami masalah yaitu penyakit virus corona. Nah, salah satu caranya yaitu anak-anak harus banyak makan sayur supaya tubuh kita banyak vitaminnya dan tubuh kita menjadi sehat. Oke, tanaman budidaya yang ketiga adalah jenis buah-buahan. Pintar sekali, ada yang sudah sebut buah mangga, ada buah anggur, ada buah apel yang banyak ditanam di samping halaman kita. Ada buah pepaya, ada buah pisang, ada buah stroberi, ada buah rambutan, ada buah semangka. Ya, masih banyak lagi buah-buahan yang harus kita makan. Nah, buah-buahan ini juga banyak mengandung vitamin, dari vitamin A sampai vitamin Z. Vitamin A untuk mata, vitamin B untuk kulit kita, vitamin C untuk menambah daya tahan tubuh, dan masih banyak lagi vitamin-vitamin yang ada dalam buah-buahan yang harus anak-anak makan agar tubuh anak-anak tambah sehat dan tambah kuat. Nah,
Yang terakhir adalah tanaman jangka panjang. Tanaman jangka panjang adalah tanaman yang hidupnya lama sekali. Contohnya pohon beringin, pohon mahoni, pohon jati, pohon cendana, dan juga pohon-pohon yang banyak yang ada tumbuh di hutan-hutan. Nah, tanaman jangka panjang ini, dia umurnya lama sekali. Dia hidupnya ada di hutan, ada yang kita pelihara, ada yang kita tanam. Oke anak-anak, itu adalah semua jenis-jenis tanaman yang sudah Ibu sebutkan. Tanaman-tanaman ini sekali lagi Ibu mau bilang adalah ciptaan Tuhan. Nah, tanaman ini Tuhan sengaja berikan kepada manusia agar manusia bisa mempergunakannya sebaik-baiknya untuk kehidupannya, dan juga tidak lupa untuk merawat tanaman itu agar bisa dipergunakan oleh anak cucu kita nantinya. Nah, anak-anak, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Sebelum video ini berakhir, Ibu mau pesan lagi. Ingat, anak-anak harus banyak beristirahat di rumah. Makan sayur-sayuran seperti yang tadi Ibu bilang. Makan buah-buahan. Harus banyak istirahat. Minum air hangat. Tidak boleh bermain di luar. Atau tidak boleh kemana-mana. Di rumah saja. Rajin cuci tangan. Rajin pakai masker. Dan juga yang paling penting adalah tidak lupa untuk berdoa. Karena kita harus berdoa minta Tuhan untuk menjaga kita agar kita tidak bisa dimasuki oleh penyakit, yaitu yang namanya virus corona. Oke anak-anak, Ibu akan menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya kita akan mengakhiri pertemuan ini dengan doa. Untuk itu semua berdoa, nanti Ibu yang pimpin ya. Anak-anak berdoa dari rumah, oke? Oke. Tangan berdoa 1, 2, 3, tutup mata semua. Doa selesai belajar. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Sekarang kami sudah selesai belajar. Berikan kami kesehatan, berikan kami kepintaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa pada video pembelajaran minggu depan. Dadah. God bless you.